Saat di kebun orang ini menemukan pisau berbentuk unik, tapi kelihatan sudah berkarat dan penyok-penyok. Dan ini masih bisa diperbaiki. Pertama siapkan sebuah air di dalam wadah kayu dan segera disetrum besinya ini agar rontok karat dan keraknya. Tunggu sampai mendidih keruh airnya dan karat keraknya lepas. Pertanda sudah lepas karat dan keraknya yaitu ditandai dengan menggelembung besinya. Kemudian disusul mengeruh hitam airnya sampai kuning hitam kotor. Kemudian ambil besinya. Dan gosok dengan sikat besi tangan agar bersih. Sikat sampai bersih menghitam keruh pada airnya. Kemudian gosok pada sela-selanya juga. Usahakan jangan sampai terlewat kerak dan karatnya. Setelah semua karat dan keraknya dirasa bersih, maka kemudian jepit pisau unik ini di penjepit besi yang kuat. Dan kemudian gerindalah dengan mata gerinda sikat pada besi sampai bersih. Lakukan pada balik pisau unik ini agar bersih sama. Dan kemudian rubah pose pisau unik ini dan ganti mata gerinda kasar untuk menghaluskan bagian atas pisau yang penyok. Kemudian haluskan juga pada bagian yang tajam pisau ini. Ratakan sampai rata. Lakukan pada baliknya. Dirasa sudah rata putih maka ini segera dicek dan dilihatkan kepada kita bahwa ini sudah mulai oke maksudnya. Kemudian siapkan papan kayu dan baut pisau yang memiliki lubang untuk membautnya. Ini akan melakukan penghalusan permukaan besi dengan mata gerinda amplas agar halus. Berhati-hatilah ya, ini perlu konsentrasi agar tidak oleng gerindanya. Lakukan penghalusan pada semua permukaan besi yang memiliki serat. Gerinda amplas ini untuk membuat lebih halus besinya. Kemudian setelah dirasa rata, angkat menghadap ke atas mata amplasnya. Dan ratakan bagian yang tajam. Asah juga dengan memiringkannya. Kemudian ini akan membuat pegangan tangan dengan sebuah akrilik kayu warna kuning. Coret sesuai dengan lekukan pegangan dan potong dari calon dua pegangan itu. Kemudian jepit dan bentuk sesuai dengan alur pegangan tangan. Cara pemotongan di sini dengan cara menggaris-garisnya terlebih dahulu dari depan. Dan kemudian memotongnya dari samping mengikuti alur garis hingga terbentuk lekukannya. Kemudian jepit besinya dengan berdiri. Kemudian buat lubang yang telah terbuat agar lebih besar sedikit. Dan lebih halus lagi dengan bor dan kikir. Dan lakukan pengamplasan juga dengan amplas yang kecil panjang agar lebih halus pada lubangnya. Kemudian pada bagian akrilik kayu kuning ini akan dihaluskan juga dengan pose berdiri agar mempermudah pengikiran. Bentuk dan haluskan dengan kikir pada akriliknya sampai halus merata. Kemudian taruhlah akrilik di atas papan kayu dan tandai dengan spidol. Ini akan membuat bagian lubang sesuai pada lubang besinya. Kemudian lubangi dengan bor pada akriliknya dengan dijepit berdiri. Kemudian haluskan lubang dengan kikir. Terus lakukan pengikiran sampai halus. Dan kemudian setelah selesai maka buatlah sebuah adonan lem besi. Lem ini memiliki dua warna hitam dan putih. Setelah tercampur maka lakukan pengeleman. Setelah tercampur maka lakukan pengeleman. Dan kemudian pasang 3 baut as pengancing. Pasang pisau. Pasang akrilik terakhir. Kemudian dijepit. Jepitlah di penjepit besi. Jepit juga bagian atasnya. Tunggu sampai mengeras lemnya. Dan lepas. Kemudian potong pada pengancing as yang panjang.
Setelah terpotong maka lakukan penumbukan. Penumbukan agar lebih kuat. Setelah kuat maka jepit lagi ke penjepit. Kemudian haluskan bagian pegangan tangannya. Proses penghalusan menggunakan kikir. Kikirlah sampai setiap sudut lekukan terbentuk. Setelah mulai terbentuk bagian atas lekukan, maka lepas. Kemudian jepit kembali menghadap ke atas. Kemudian lakukan pengikiran pada bagian lekukan bawah tangan. Kikir juga sampai terbentuk. Kemudian lakukan penghalusan juga dengan amplas. Amplas sampai seluruh permukaan halus. Kemudian amplas juga bagian atas pegangan tangan. Kemudian setelah semua bagian permukaan atas halus, maka segera lakukan pemolesan dengan cat pelitur. Dan ini sudah selesai. Dan segera dicoba di kayu. Ini sudah sangat tajam sekali. Apakah kalian suka dengan proses perbaikan ini? Jika kalian suka, kunjungi profil. Di sana ada banyak sekali video tentang restorasi dan pembuatan alat.